Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Ma'ruf, NIM 1054211076117, mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi di sini saya akan melakukan video keterampilan, yaitu pemeriksaan payudara dan sedari. Jadi tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui ataupun mendeteksi secara dini apakah terdapat benjolan ataupun massa di sekitar payudara pasien. Jadi sebelum saya melakukan pemeriksaan keterampilan, saya akan melakukan persiapan peralatan bahan terlebih dahulu. Jadi persiapan peralatan bahan itu ada handscoon, kemudian ada kertas dan juga alat tulis menulis, kemudian ada masker sebagai alat pelindung diri, dan juga ada manikin payudara dan juga pasien untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian juga ada wastafel untuk mencuci tangan. Jadi baiklah, sebelum saya melakukan anamnesis terhadap pasien, jadi saya akan memasang masker terlebih dahulu sebagai alat pelindung diri saya sebagai pemeriksa. Waalaikumsalam Bu, silakan duduk Bu. Jadi Bu, perkenalkan, saya Dr. Ilham, jadi saya dokter yang bekerja pada hari ini. Jadi Bu, kalau saya boleh tahu, siapa nama tak? Ibu Mia, Dok. Ibu Mia. Ibu Mia umurnya berapa? 15 tahun. Oh, 15 tahun. Saya panggil adik saja, Di. Adik Mia di mana rumah tak? Tinggal Laut Dindi. Oh ya, adik Mia, kalau bisa tahu apa keluhan tak datang ke sini? Ada benjolan yang saya rasa di payudara. Oh, ada benjolan di payudara tadi. Ini benjolannya sejak kapan deh? Beberapa minggu nih, Dok. Sudah beberapa minggu Di. Ini Ya. waktu pertama kali kita dapat benjolan di payudara tak, bagaimana besarnya? Kayak kelereng. Kelereng Di. Ya. Kalau sekarang tambah besar atau sama Ji? Sama juga. Sama. Jadi Ya. biasa kalau ada nyeri di sekitar benjolan itu ada. Jadi Ya. kalau di daerah payudara tak ada benjol, ada nyeri. Tidak. Jadi kemudian saya mau tanya juga ini deh, kalau biasa kita lihat ada keluar cairan dari puting payudara tak? Tidak ada. Jadi Ya. bagaimana menstruasi tak? Lancar Ji atau? Lancar juga. Jadi berapa kali Ki biasa kalau menstruasi dan kembali dalam satu hari? 3 hari. 3 kali Di. Dan pernah Ki konsumsi obat? Tidak pernah, Dok. Jadi sebelumnya pernah Ki begini ada benjolan di payudara? Pernah. Jadi kalau di keluarga tak mungkin ada atau tidak Ji? Ada, Dok. Ada Di? Nenek tak? Iya. Dan pernah Ki operasi sebelumnya? Kita masih ingat umur berapa Ki pertama kali haid atau menstruasi? 12, Dok. 12 Di. Iya. Jadi Bu, Dede, saya sudah melakukan beberapa pertanyaan. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan payudara sama Ade. Jadi ini tujuannya untuk mengetahui ataupun mendeteksi secara dini ataupun memeriksa benjolan yang terdapat di payudara. Jadi mungkin sedikit saya jelaskan prosedurnya. Jadi nanti mungkin prosedurnya saya akan meminta Ade untuk melepaskan bagian atasnya itu untuk membantu saya lancar melakukan pemeriksaan. Mungkin juga nanti saya akan menyentuh beberapa bagian dari payudaranya Ade, tapi Ade mungkin merasakan tidak nyaman, tapi Ade tenang saja karena saya akan melakukan ini dengan sangat hati-hati dan profesional, dan ini bersifat rahasia, cuman saya dan Ade yang tahu, dan pemeriksaannya juga dilakukan di ruangan tertutup, jadi Ade tenang saja. Ada yang kita mau tanya? Tidak ada juga. Apakah ya ada setuju untuk melakukan prosedur pemeriksaan? Silahkan Ade menanggalkan bagian atasnya, kemudian pergi ke meja pemeriksaan sambil saya cuci tangan. Belum memeriksa memakai handphone.
inspeksi pertama kali di sini kita lihat kedua payudara dari pasien apakah simetris atau tidak. Kemudian kita lihat apakah besar payudaranya itu antara payudara kiri dan kanan itu sama besar. Kemudian kita lihat apakah kita lihat dari areolanya apakah di situ terdapat lecet ataupun luka di daerah areola. Kemudian kita lihat putingnya apakah ada cairan yang keluar atau tidak. Nah, kalaupun ada cairan kita bisa lihat bagaimana apakah berwarna apakah cairan itu, kemudian baunya seperti apa dan volumenya berapa banyak cairan yang keluar. Kemudian kita lihat lagi di daerah sekitar payudara apakah di situ terdapat apakah kulit payudaranya itu halus atau kasar ataupun terdapat jaringan parut ataupun luka dan juga lecet di daerah sekitar payudara. Kemudian kita juga inspeksi di bagian aksila, di bagian kelenjar getah bening kita lihat apakah ada benjolan atau tidak. Dan juga kita lihat di daerah bagian atas payudara kita lihat apakah ada benjolan atau tidak. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melakukan palpasi dengan membaringkan pasien. Nah, kemudian yang pertama-tama kita lakukan palpasi di daerah sekitar payudara pada pasien. Nah, dengan menggunakan 3 jari kita melakukan secara sirkulasi dari luar ke dalam payudara kanan terlebih dahulu. Kita melihat apakah ada benjolan ataupun massa pada payudara pada pasien. Dan sambil kita melihat raut wajah dari pasien apakah terdapat nyeri atau tidak pada pasien. Kemudian kita lakukan juga di payudara bagian sisi yang lain. Kita lakukan juga dengan 3 jari searah jarum jam dari luar ke dalam. Kita lihat apakah ada benjolan atau massa, dan kita lihat juga apakah ada nyeri atau tidak dengan cara melihat raut wajah dari pasien. Kemudian kita melakukan palpasi di daerah puting dengan tangan dengan jari telunjuk dan juga jari manis dengan mencet bagian puting pada pasien. Kita lihat apakah ada cairan yang keluar. Nah, kalau ada cairan lagi kita lihat bagaimana baunya, warnanya dan juga berapa banyak yang keluar. Nah, kemudian kita lihat lagi dan kita palpasi juga bagian dari kita palpasi bagian dari subclavikula dan juga infraclavikula. Kemudian kita rasakan apakah ada benjolan atau tidak di bagian subclavikula di dua sisi. Kemudian juga di bagian infraclavikula. Kita lihat kita rasa apakah ada benjolan ataupun massa. Nah, kemudian selanjutnya kita palpasi bagian kelenjar getah bening dengan cara kita melakukan apabila kita memeriksa payudara kanan, kita mengambil tangan kanan dari pasien, kemudian tangan kiri memeriksa melakukan palpasi di payudara hingga ke bagian aksila pada pasien. Dan kita rasa apakah ada benjolan atau massa dan juga melihat apakah ada nyeri atau tidak bagi di raut wajah pada pasien. Itu pun kita lakukan di bagian sisi sebelah. Kita lakukan palpasi, kita lihat apakah ada benjolan atau tidak dan apakah ada nyeri atau tidak di bagian yang dipalpasi dengan cara melihat wajah dari pasien. Jadi Bu, saya sudah melakukan pemeriksaan payudara. Jadi untuk selanjutnya saya akan memberitahukan informasi yang saya dapatkan setelah pemeriksaan di meja pemeriksaan. Silahkan adik memakai pakaian atasnya kemudian ke meja pemeriksaan sambil saya melakukan cuci tangan. Saya sudah melakukan pemeriksaan payudara terhadap payudaranya Ade. Jadi sama dengan keluarnya Ade, terdapat benjolan di payudara kanannya Ade dengan sebesar kelereng. Tapi saya tidak bisa menyimpulkan bahwa apakah dia bersifat jinak ataupun ganas
Nah, untuk menentukan itu kita bisa lakukan pemeriksaan dengan cara pemeriksaan USG dengan mamografi ataupun biopsi incisi gitu. Jadi sebelumnya saya mau tanya, sebelumnya pernah memeriksa payudaranya Adik? Oh, jadi Adik juga belum tahu dengan bagaimana cara memeriksa payudara sendiri. Oh ya. Jadi di sini saya akan melakukan edukasi terhadap Adik untuk bagaimana melakukan pemeriksaan payudara secara sendiri atau biasa kita sebut dengan sadari gitu. Jadi yang pertama kita lakukan pemeriksaan kita lakukan di depan cermin dengan posisi anatomi seperti ini. Nah, kemudian kita lihat di depan cermin apakah payudara dari Adik itu simetris atau tidak, kemudian besarnya payudara kiri dan kanan sama atau tidak. Kemudian kita lihat apakah ada tanda-tanda radang ataupun inflamasi dan juga benjolan. Nah, kemudian setelah posisi seperti ini, Adik juga bisa melakukan posisi menaruh tangan di belakang kepala, kemudian siku dikasih ke depan, kemudian sama kita Adik lihat payudaranya Adik apakah ada simetris atau tidak, kemudian besarnya sama atau tidak, kemudian apakah ada benjolan dan juga tanda-tanda radang. Kemudian yang ketiga adalah Adik letakkan tangan Adik di pinggang Adik, kemudian bahu diangkat, kemudian bagian siku kiri dan kanan dimajukan. Nah, Adik kemudian lihat bagian cekungan dari payudaranya Adik. Nah, biasanya kalau terdapat benjolan akan kelihatan seperti itu. Nah, pemeriksaan ini pun Adik juga bisa lakukan secara duduk ataupun berbaring. Nah, yang pertama pada saat kalau Adik berbaring, Adik bisa letakkan kepalanya di belakang, kemudian letakkan bantal di bagian bahu belakang. Nah, kemudian Adik bisa lakukan menyentuh ataupun memberi pijatan di payudaranya Adik dengan menggunakan jari. Nah, kemudian Adik palpasi di bagian payudaranya Adik hingga ke bagian ketiaknya Adik bagian atas gitu. Nah, kemudian Adik juga bisa melakukan dengan cara seperti ini, mengangkat tangannya. Nah, kemudian juga Adik bisa memberikan pijatan juga terhadap payudaranya Adik hingga ke aksila juga gitu. Nah, kemudian kemudian Adik juga bisa memberikan pijatan juga di bagian putingnya Adik, apakah di situ terlihat apakah ada cairan yang keluar atau tidak. Kemudian juga Adik bisa melakukan pemeriksaan payudara sendiri dengan cara meletakkan tangan Adik ke depan, kemudian melihat payudaranya Adik apakah dia tergantung atau tidak gitu. Jadi mungkin itu deh, apakah ini pemeriksaan payudara sendiri, ini Adik bisa lakukan secara sendiri dan juga Adik bisa ajarkan ke keluarga ataupun kerabat-kerabat dekatnya Adik untuk mereka untuk memeriksakan juga payudara secara sendiri. Nah, ini biasanya dilakukan pemeriksaan 1 bulan 1 kali gitu deh. Jadi mungkin seperti itu. Apakah ada yang mau tanyakan? Wah, iya deh. Terima kasih. Mudah-mudahan cepat sembuh. Terima kasih. Ya, sekian dari video keterampilan pemeriksaan payudara dan sadari dari saya. Bila itu sebilhak, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.